Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Naim Rizik, nomor NIM 1052020075. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan nomor NIM 1052020083. Perkenalkan, nama saya Lili Rawati dengan nomor NIM 1052020093. Perkenalkan, nama saya Rizka Ananda, nomor NIM 1052020090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Salsabila dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Unit 4 semester. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah drama yang bertema kebudayaan yang hampir punah. Selamat menyaksikan. Udah siap tugas? Sebagian udah, sebagian Iya, aku pengen kali loh bikin tugas kuliah kayak gini. habis sama semua. Aku udah ide. Gimana kita cari hiburan? Hiburan apa? Hiburan apa ya? Nah, kalau enggak kita main permainan yang kita mainkan waktu kecil. Ya udah boleh, ada yang main juga ya. Seru tuh. Itu kan gak punah tuh kan, anak-anak sekarang kan taunya gadget terus. Permainan kayak gitu mereka lupain. Yuk, kita ajak kawan-kawan. Ini aku sama Rizka ada mau ini nih buat hiburan. Kita ada menjalankan tugas nih kan. Iya, gua pengen kali aku. Nah, untuk hiburan kita buat permainan yuk. Permainan apa? Alah, permainan waktu kita kecil-kecil dulu. Aku permainan dulu, lupa. Nah, itulah nih seringkali lupain budaya. Iya. Ini kayak misalnya main engklek ataupun main apa nih tuh? Ya lempar-lempar selop. Yang zaman dulu itu. Iya, kan udah dilupain sekarang itu Iya, kan. pingin kali. Yuk lah. Dan anak sekarang kan punya handphone. Ayo lah aja. Oh, satu lagi teman kita belum diajak. Yuk, Yuk, yuk. nah kemana dia? Di teleponnya nggak diangkat loh. Seru tuh kan main kayak gitu. Pingin kali, itu kali zaman dulu. Gimana ya? Ada kita main zaman dulu lagi ya. Flashback ya kan? Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keanekaragamannya, mulai dari flora, fauna, adat istiadat, tradisi, hingga budaya. Salah satu tradisi yang diwarisi oleh bangsa Indonesia hingga kini adalah permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang dilakukan oleh anak-anak tempo dulu dengan aturan-aturan tertentu. Salah satu permainan tradisional yang cukup terkenal di Indonesia adalah engklek. Permainan ini cukup dikenal di berbagai daerah dengan nama yang beragam. Di Betawi, permainan engklek ini dikenal dengan nama dampu bulan. Sedangkan di Riau, permainan ini disebut dengan setata. Di Nusa Tenggara Timur,
Permainan ini dikenal dengan Sikidoga, dan di Batak Toba sendiri permainan ini dikenal dengan nama Marsiteka. Nah, seperti apa sejarah permainan engklek? Dan bagaimana sih cara memainkannya? Yuk, kita tonton video berikut ini. Engklek merupakan permainan tradisional yang memanfaatkan bidang datar sebagai arena bermainnya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Tidak diketahui pasti sejarah permainan engklek, sebab tidak ada bukti otentik tentangnya. Namun, ada dua pendapat tentang sejarah permainan engklek yang cukup dikenal hingga saat ini. Teori pertama mengatakan bahwa permainan engklek ini diperkenalkan pertama kali oleh bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Dalam bahasa Belanda, permainan ini dikenal dengan nama Zondak Mandak. Kemudian, nama ini diadopsi dalam bahasa setempat menjadi Sunda Manda. Permainan ini mulanya sering dimainkan oleh anak-anak dari keluarga Belanda. Kemudian setelah merdeka, permainan ini masih bertahan dan dimainkan di Indonesia. Bahkan, kini permainan engklek dikenal sampai seluruh pelosok negeri. Pendapat lain mengatakan bahwa permainan ini serupa dengan permainan dari Britania Raya yang disebut dengan hopscotch. Permainan hopscotch usianya itu sangat tua, sudah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi kuno. Siapa nih yang kemana-mana suka banget pakaian batik? Atau malahan punya hobi batik di rumah? Jika dengar kata batik, pastinya udah gak asing lagi kan dengan yang namanya kain batik. Nah, meskipun sudah akrab sejak zaman nenek moyang, pernahkah terlintas pertanyaan di benak kalian? Bagaimana sih sejarah batik di Indonesia? Batik sendiri diperkenalkan di dunia pertama kali oleh Presiden Soeharto melalui konferensi PBB. Sejak saat itu, batik mulai dikenal dan dianggap memiliki nilai seni tinggi dan merupakan bagian dari budaya Indonesia. Nah, tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober, kita memperingati Hari Batik Nasional. Tahukah kalian, awalnya batik itu hanya dituliskan di atas daun lontar dan papan rumah adat Jawa. Kegiatan ini digunakan untuk mengisi waktu luang saja. Motif yang digunakan juga sangat sederhana, antara lain tumbuhan dan binatang. Namun, pada masa kerajaan Majapahit di abad 17, kesenian ini mulai dikenal. Batik mulai dituliskan di atas kain dan dibuat pakaian. Bahan yang digunakan saat itu adalah kain putih yang merupakan hasil tenunan sendiri. Sedangkan untuk membuat pola dan gambar menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan. Karena pada saat itu kain batik sangat terbatas, maka hanya digunakan oleh keluarga kerajaan dan para pengikutnya. Mereka menjadikan kain batik sebagai simbol budaya. Motif batik pun menjadi lebih beragam seperti motif awan, candi, dan juga wayang. Namun, karena banyak pengikut raja yang tinggal di luar kerajaan, maka kesenian batik juga ikut dibawa keluar kerajaan. Lambat laun, teknik membatik juga dapat dipelajari oleh rakyat biasa. Hal ini semakin membuat kesenian batik dikenal oleh masyarakat luas dan digemari oleh semua orang, tidak hanya di kalangan kerajaan. Karena sudah banyak dikenal, maka motif dan teknik pembuatan batik juga semakin berkembang. Jika dahulu hanya menggunakan teknik batik tulis, sekarang bisa digunakan teknik batik cap atau printing. Selain itu, sekarang batik bukan hanya menjadi pemanis pakaian, tetapi juga tas, sepatu, dan aksesoris lainnya.
Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 unit 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyanyikan lagu daerah yang judulnya Aceh Lum Sayang. Daerah Aceh tanulun sayang, niba tempatnya lung dek mate. Daerah Aceh tanulun sayang, niba tempatnya lung dek mate. Tanah keneba indah tumoyang, ampun dengan belang luar bukan le. Tanah keneba indah tumoyang, ampun dengan belang luar bukan le. Kerja ude naso petima, naso pesenang kerja mate. Kerja ude naso petima, naso pesenang kerja mate. Hati yang susah rasa senang, Aceh yang sayang sampun mati. Hati yang susah rasa senang, Aceh yang sayang sampun mati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video persembahan dari kami. Apabila ada kesalahan, baik kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon untuk dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.